Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang siklus penjualan untuk mata kuliah praktikum sistem informasi akuntansi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kelompok 5. Baiklah, saya Winda Dwi Landari sebagai moderator, dan 1. Afifah Kusumaningrum, 2. Asa Antoza, 3. Marsyanda Putri Nabila, 4. Anissa Putri Oktaviana, 5. Natasha Salsabila. Baiklah, itulah anggota-anggota dari kelompok 5. Berikut presentasi dari kelompok 5. Simak sampai akhir video ya teman-teman. Terima kasih. Baiklah, pertama saya, Natasha Salsabila, akan menjelaskan diagram arus data atau data flow diagram pada siklus penjualan ini. Data flow diagram yang disingkat dengan DFD merupakan suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses yang sering disebut dengan sistem informasi. Di dalam data flow diagram juga menyediakan informasi mengenai input dan output dari tiap entitas dan proses itu sendiri. Data flow diagram berfungsi untuk menyampaikan rancangan sistem, menggambarkan suatu sistem, dan untuk perancangan model. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan data flow diagram level 0 atau DFD level 0. DFD level 0 merupakan diagram dengan tingkatan paling rendah di mana menggambarkan sistem berinteraksi dengan entitas eksternal. Pada DFD level 0, diberi nomor untuk setiap proses yang berjalan yang dimulai dari angka 0 terlebih dahulu. Jadi, untuk setiap aliran data akan langsung diarahkan menuju sistem. Nah, pada DFD level 0 siklus penjualan ini, menjelaskan bahwa bagian penjualan menerima pesanan penjualan, kemudian untuk proses yang pertama, bagian penjualan membuat dan mencetak 7 slip pesanan penjualan yang akan dikirim ke gudang dan bagian akuntansi. Untuk proses yang kedua, bagian pengiriman mengambil barang dan memperbarui buku pembantu persediaan, lalu memperbarui file daftar pengiriman dan membuat serta mencetak salinan bill of lading. Kemudian bill of lading dan barang tersebut akan diberikan ke kurir. Selanjutnya, bagian akuntansi menerima salinan buku besar, faktur, dan pesanan penjualan. Kemudian file-file ini dimasukkan ke dalam file sementara hingga bagian akuntansi menerima slip pengeluaran persediaan dari bagian pengiriman. Selanjutnya, bagian akuntansi memberikan slip pengeluaran persediaan kepada bagian penagihan, dan bagian penagihan menambahkan harga ke dalam file komputer penetapan harga dan menagih pelanggan. Salinan untuk file kemudian disimpan di bagian akuntansi dan slip pengeluaran persediaan akan dikirimkan ke bagian penjualan. Untuk proses ketiga, bagian akuntansi memperbarui jurnal penjualan dan mencetak voucher jurnal. Selanjutnya, voucher jurnal penjualan masuk ke dalam akuntansi piutang. Lalu ikhtisar piutang usaha akan dicetak. Proses yang terakhir yaitu proses yang keempat, voucher dan ikhtisar piutang usaha akan digunakan untuk memperbarui buku pembantu piutang dan akun pengendali buku besar. Selanjutnya, data flow diagram level 1 atau DFD level 1. DFD level 1 merupakan lanjutan dari DFD level 0, di mana setiap proses yang berjalan akan diperinci pada tingkatan ini, sehingga proses utama akan dipecah menjadi sub-sub proses yang lebih kecil lagi. Pada DFD level 1 ini, menjelaskan bahwa bagian penjualan menerima pesanan penjualan, kemudian membuat dan mencetak 7 slip pesanan penjualan yang akan dikirim ke gudang dan bagian akuntansi. Salinan untuk pengeluaran persediaan, slip pengepakan, dan pesanan penjualan akan dikirim langsung ke gudang. Kemudian salinan buku besar, faktur, dan pesanan penjualan akan dikirim ke bagian akuntansi. Ketika bagian gudang menerima salinan pengeluaran persediaan, slip pengepakan, dan pesanan penjualan, gudang akan mencetak voucher jurnal persediaan. Kemudian pada bagian akuntansi,
Salinan untuk file pesanan penjualan disimpan di bagian akuntansi dan slip pengeluaran persediaan akan dikirimkan ke bagian penjualan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan data flow diagram atau DFD level 2. Pada bagian DFD level 2 ini menjelaskan ketika pengambilan barang pada bagian gudang serta membuat bukti pengeluaran persediaan, pengepakan pesanan penjualan, lalu mengambil barang serta memperbarui buku pembantu persediaan ke bagian akuntansi dan penagihan ke bagian pelanggan. Pengambilan barang ke bagian pengiriman dan mencetak salinan bill of lading dan akan dikirim langsung ke kurir. Selanjutnya DFD level 3. Pada bagian DFD level 3 ini menjelaskan proses bagian akuntansi membuat dan mencetak faktur, buku besar, pesanan, serta voucher jurnal persediaan. Kemudian akan digunakan untuk memperbarui jurnal penjualan dan mencetak voucher jurnal. Selanjutnya, voucher jurnal penjualan masuk ke dalam bagian akuntansi piutang. Yang terakhir, DFD level 4. Pada bagian DFD level 4 ini, bagian akuntansi piutang mencetak salinan buku besar, memperbarui buku pembantu piutang, besar piutang usaha, lalu memperbarui akun pengendali buku besar, lalu buku besar dicetak. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait flowchart. Mulai dari pelanggan. Pelanggan akan membuat pesanan yang akan dicatat oleh bagian penjualan. Setelah itu diproses dan membuat serta mencetak pesanan penjualan, di mana bagian penjualan ini membuat serta mencetak pesanan penjualan yang terdiri dari 7 salinan, yaitu buku besar, faktur, slip pengepakan, pengeluaran persediaan, dan 3 salinan untuk file. Selanjutnya, file untuk pesanan penjualan, salinan pengeluaran persediaan, dan slip pengepakan akan dikirim ke gudang, sedangkan salinan untuk faktur dan buku besar akan dikirim ke bagian akuntansi. Dan salinan untuk file yang terakhir akan disimpan dalam file pesanan terbuka di bagian penjualan. Jadi, pesanan untuk salinan pengeluaran persediaan dan slip pengepakan yang ada di gudang akan diproses untuk mengambil barang terkait. Dan ketersediaan barang setelah itu akan diupdate ke buku persediaan. Lalu akan mencetak voucher jurnal dan akan menghasilkan voucher jurnal persediaan, yang dimana voucher jurnal persediaan tersebut akan dikirimkan ke bagian akuntansi. Selanjutnya, salinan untuk pengeluaran persediaan, slip pengepakan, dan bersama barang akan dikirim ke bagian pengiriman. Salinan dari pesanan penjualan akan disimpan di bagian gudang. Di dalam bagian pengiriman tersebut terdapat slip pengepakan, pengeluaran persediaan yang dari gudang bersama dengan barang. Lalu selanjutnya, ketika bagian pengiriman menerima barang salinan pengeluaran persediaan dan slip pengepakan dari gudang, akan diupdate file daftar pengiriman dan membuat 2 salinan bill of lading, di mana bill of lading diisi secara manual. Setelah itu, kurir akan mendapat salinan slip pengepakan, salinan pengeluaran persediaan, di mana pengeluaran persediaan ini akan masuk ke bagian penagihan untuk menetapkan harga dan menagihnya kepada pelanggan. Dan di bagian akuntansi ada 2 salinan bill of lading yang akan masuk ke dalam kurir juga. Selanjutnya, bagian akuntansi menerima faktur salinan untuk buku besar dan salinan untuk file dari pesanan penjualan tersebut. Salinan untuk buku besar masuk ke bagian akuntansi piutang. Setelah itu diupdate buku pembantu piutang yang menghasilkan ikhtisar piutang usaha. Setelah menerima dokumen tersebut, maka akan diupdate jurnal penjualan dan mencetak voucher jurnal, di mana nantinya file dari pesanan penjualan ini berbentuk voucher jurnal penjualan. Setelah itu, akan diupdate pengendalian buku besar yang menghasilkan akun pengendali buku besar. Selanjutnya, kelemahan pengendalian internal berdasarkan 6 kategori aktivitas pengendalian fisik dalam SAS 78.
Kelemahan pengendalian internal. 1. Otorisasi transaksi. Bagian penjualan belum melakukan otorisasi terhadap 7 salinan dokumen terkait pesanan penjualan sebelum didistribusikan ke bagian lain. 2. Pemisahan tugas. Pemisahan tugas telah dilakukan antar bagian hingga tahap siapa saja yang menyimpan dokumen-dokumen tersebut. Namun, belum ada prosedur jika ada penjualan secara kredit. 3. Supervisi. Tidak ada supervisor yang berperan sebagai pengendali dalam sistem. 4. Pencatatan akuntansi. Voucher jurnal persediaan dan penjualan belum diarsipkan. 5. Pengendalian akses. Tidak adanya batasan akses atas informasi dari dokumen yang dibuat atau dicetak. 6. Verifikasi independen. Belum adanya verifikasi ketika masing-masing bagian departemen menerima dokumen kurir. Saran memperbaiki kelemahan pengendalian internal. Yang pertama, dengan melakukan otorisasi dan verifikasi setiap penerimaan dokumen, seperti menggunakan tanda tangan atau stempel. Yang kedua, dengan menambahkan supervisor sebagai pengendali sistem, terutama pada bagian akuntansi piutang. Yang ketiga, mengarsipkan setiap dokumen. Yang keempat, membatasi akses atas dokumen-dokumen. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi tanya jawab akan dilakukan di grup WhatsApp Praktikum Sistem Informasi Akuntansi. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selalu jaga kesehatan ya teman-teman semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.